Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Nurhayati, Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Cadisdik Wilayah 1, Provinsi Jawa Barat. Kami ingin berbagi pengalaman mengembangkan layanan pembelajaran berbasis digital dan juga pengembangan digitalisasi sekolah sebagai bagian dari intervensi yang harus kami lakukan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Berawal dari permasalahan pada pembelajaran saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, kami berupaya meyakinkan para orang tua agar putra-putrinya dapat bersekolah kembali dengan kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Permasalahan itu tentu saja menjadi satu tantangan untuk kami untuk mengembangkan berbagai layanan digital school di SMA Negeri 2 Cibinong. Selain mengoptimalkan penggunaan akun belajar ID, kemudian mengembangkan pembelajaran dengan paradigma baru, dan juga menggunakan PMM sebagai media belajar dan perencanaan berbasis data, kami terus bergerak dinamis untuk mengembangkan berbagai layanan digital school di SMA Negeri 2 Cibinong sejak tahun 2021 sampai sekarang. Dan layanan-layanan tersebut diantaranya adalah pengembangan sekolah digital tahun 2021 sebagai solusi dari permasalahan saat PTM terbatas pada masa pandemi COVID-19. Inovasi pertama yaitu absensi digital atau e-attendance melalui face recognition sekaligus pengecekan suhu tanpa adanya kontak atau touch list. Absensi ini sudah ternotifikasi kepada para orang tua apabila orang tua mendownload aplikasi mobile smartphone di Play Store, sehingga orang tua akan merasakan ketentraman dan kenyamanan saat putra-putrinya kembali ke sekolah pada masa pandemi COVID. Inovasi kedua yaitu layanan buku tamu digital atau e-guestbook service, di mana para tamu yang datang ke SMA Negeri 2 Cibinong mereka cukup scan barcode dan mengisi data diri dan kepentingannya. Jadi saat itu sudah tidak memerlukan pertukaran ballpoint atau menuliskan di buku tamu. Berikutnya yaitu layanan mading digital atau e-wall magazine, di mana anak-anak dapat menyampaikan berbagai kegiatan langsung melalui informasi update di sekolah melalui media LED, TV sekolah, dan web serta handphone. Berikutnya layanan perpustakaan digital atau e-library service. Anak-anak dapat membaca berbagai buku, baik buku yang terkait akademik ataupun non-akademik melalui layanan e-library SMA Negeri 2 Cibinong. Mereka bisa membuka melalui handphone ataupun melalui laptop. E-library Spavo juga tersambung dengan e-modul untuk kesetaraan dan juga e-modul SMA Indonesia One Search yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek dan instansi lainnya. Layanan inovasi lainnya yaitu e-health service, di mana para peserta didik dapat datang ke UKS dilayani dengan UKS digital dan para orang tua dapat mengetahui treatment atau apa yang sudah dilakukan oleh para dokter dan perawat pada saat menangani putra-putrinya di sekolah. Inovasi lainnya yaitu e-counseling yang mencakup himpunan data riwayat peserta didik seperti kehadiran dan presensi face recognition, laporan kesehatan dari e-health service, data prestasi, dan perkembangan peserta didik. Berikutnya yaitu layanan administrasi sekolah digital atau e-document terkait data administrasi sekolah dalam bentuk soft copy dan pencarian dokumen lebih mudah serta cepat. Berikutnya yaitu pengembangan inovasi pada e-school asset management service. Ini sangat memudahkan untuk pendataan aset sekolah dan mengurangi penggunaan kertas atau paperless serta memberikan kemudahan dan efektivitas dalam pengarsipan aset sekolah. Dari berbagai pengembangan layanan digital school selama tahun 2021 ini, kami tetap memprioritaskan pengembangan layanan digital school khususnya di e-learning dan CBT, sehingga harapannya pembelajaran dapat terus memberikan layanan yang kreatif, inovatif, dan juga aman serta menyenangkan, serta mendorong para peserta didik, guru, dan tendik untuk memanfaatkan akun belajar ID semaksimal mungkin. Pada tahun 2022, kami terus mengembangkan layanan digital school, diantaranya yaitu pengembangan kantin digital SMA Negeri 2 Cibinong. Pengembangan kantin digital ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi berbagai antrian atau kerumunan pada masa pandemi COVID-19, sehingga para peserta didik dapat langsung mengambil makanan tanpa harus menunggu antrian terlalu lama dan juga bisa memanfaatkan layanan kantin digital melalui smart card smartphone. Peserta didik dapat mendownload aplikasi kantin smartphone pada Play
Play Store. Kemudian mereka dapat memesan makanan terlebih dahulu dan membayar menggunakan cashless payment menggunakan kartu Smart Card Smavo tersebut, dan dapat melakukan pengisian e-money di kantin sekolah kami. Setelah pemesanan, peserta didik dapat mengambil makanan ke kantin, sehingga ini yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu menghindari berbagai kerumunan di kantin SMA Negeri 2 Cibinong. Di samping itu juga kami berkolaborasi dengan salah satu CSR SMA Negeri 2 Cibinong, yaitu Bank BJB, yang senantiasa mendukung berbagai pengembangan di SMA Negeri 2 Cibinong dalam bentuk pelayanan cashless payment menggunakan QR code yang disediakan oleh BJB pada kantin-kantin yang tersedia di SMA Negeri 2 Cibinong. Pengembangan digital school melalui Smavo Smart Card memiliki berbagai keunggulan, diantaranya memberikan kemudahan-kemudahan untuk para peserta didik ketika mereka melakukan absensi yang sebelumnya menggunakan face recognition. Di samping itu juga Smavo Smart Card merupakan kartu identitas yang juga berfungsi sebagai kartu layanan kesehatan pada UKS, di mana tim dokter dan juga perawat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan report kepada para orang tua melalui layanan Google Play Store kami, sehingga para orang tua pun dapat mengetahui catatan pengobatan melalui kartu cerdas Smavo ini. Kami sebagai pelayan masyarakat di dunia pendidikan terus memberikan pelayanan terbaik kepada para orang tua melalui report kesehatan putra-putrinya yang diunduh melalui Google Play Store. Smart Card ini juga dapat berfungsi sebagai kartu pembayaran non-tunai atau cashless payment di kantin Smavo, sehingga kartu ini betul-betul kekinian, dapat memberikan layanan pembayaran non-tunai, dan para peserta didik dapat melakukan top up cukup di koperasi yang ada di SMA Negeri 2 Cibinong. Layanan-layanan tersebut diharapkan menjadikan satu layanan sekolah kami yang aman, sehat, nyaman, dan juga kekinian. Pengembangan lain dari kartu cerdas Smavo ini atau Smavo Smart Card dapat berfungsi sebagai kartu elektronik perpustakaan atau e-library, di mana para peserta didik ketika masuk ke perpustakaan dapat melakukan pengabsenan melalui kartu cerdas tersebut. Pada tahun 2022, kami terus berinovasi untuk mengembangkan layanan digital school melalui layanan CBT Candy. Hal ini berawal dari munculnya berbagai permasalahan ketika para peserta didik 100% melakukan pembelajaran pasca pandemi COVID, di mana terjadi berbagai demotivasi, kemudian penurunan integritas, sehingga kami berpikir perlu adanya pengembangan berbagai inovasi untuk melakukan berbagai asesmen. CBT Candy ini mampu memberikan layanan asesmen di mana para peserta didik dilatih untuk jujur dalam mengerjakan ulangan dan juga tugas-tugas lainnya, dan pada saat mereka menggunakan CBT Candy, mereka tidak akan mampu membuka berbagai layanan-layanan tab-tab yang lain, sehingga harapannya sesuai di awal, yaitu kami ingin mengembalikan mereka untuk percaya diri dan membangun integritas serta kejujuran pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dengan inovasi CBT Candy ini, alhamdulillah integritas dan kejujuran para peserta didik di SMA Negeri 2 Cibinong dapat lebih ditingkatkan dan lebih terjaga atau terkontrol, dan juga pemanfaatannya pun tidak terlalu sulit. Pengembangan digitalisasi sekolah pada tahun 2023 tetap memprioritaskan untuk layanan pembelajaran. Hal ini kami berupaya mengembangkan computer based test atau CBT yang lebih update lagi, sehingga memberikan berbagai kemudahan-kemudahan baik untuk peserta didik ataupun untuk para guru. Harapan kami adalah pengembangan CBT yang terbaru ini dapat terus mengusung integritas para peserta didik dalam mengerjakan asesmen ataupun berbagai latihan-latihan pada saat pembelajaran. Pengembangan digital school lainnya pada tahun 2023 yaitu mengembangkan e-library yang sudah ada menjadi e-corner library. E-corner library itu adalah pojok baca tetapi menggunakan QR code, sehingga para peserta didik cukup scan QR code tersebut, mereka dapat langsung membaca berbagai buku bacaan di SMA Negeri 2 Cibinong. Semoga dengan demikian semangat untuk gemar membaca, untuk berliterasi akan terus dikembangkan, akan terus tumbuh di lingkungan SMA Negeri 2 Cibinong. Pengembangan digital school di tahun 2023 lainnya yaitu mengembangkan jurnal pembelajaran, di mana para guru dapat
dapat memanfaatkan aplikasi ini yang merupakan software yang dapat digunakan untuk mengelola jurnal guru mengajar sekolah, memastikan semua agenda jurnal mengajar sekolah berjalan dengan baik, mempermudah para guru dalam mengajar, dalam melakukan pencatatan, evaluasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Jurnal pembelajaran ini dilengkapi dengan fitur untuk mencatat kehadiran peserta didik saat mengajar, memberikan ulasan atau rating kepada guru mengajar, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Demikian pengalaman kami mengembangkan Digital School sebagai salah satu intervensi yang harus dilaksanakan untuk sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Harapannya pada tahun 2024 ini kami terus berinovasi, mengembangkan berbagai layanan Digital School yang tadi sebelumnya sudah ada Smart for Smart Card. Kami ingin beralih menggunakan berbagai layanan menggunakan QR Code, diantaranya untuk absensi peserta didik, guru, tendik, dan juga layanan UKS, layanan perpustakaan, dan layanan-layanan lain yang berbasis QR Code. Semoga apa yang menjadi mimpi kami dapat terlaksana dan sesuai harapan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait yang sudah memberikan support untuk keterlaksanaan pengembangan layanan Digital School ini, sehingga SMA Negeri 2 Cibinong yang merupakan sekolah ramah anak akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.